Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-111 hingga 113. Wa qalu la yadkhulul jannata, dan mereka Yahudi dan Nasrani ahlu kitab mereka berkata, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Itu menurut persangkaan mereka. Itulah angan-angan mereka. Katakanlah, kemukakanlah penjelasanmu jika kamu orang-orang yang benar. Bahkan sebenarnya orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, orang-orang muslim yang taat kepada Allah, yang senantiasa berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Allah, dan mereka tidak memiliki rasa takut, dan mereka tidak memiliki rasa sedih. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Dan orang-orang Yahudi itu berkata, kaum Nasrani itu tidak memiliki pegangan suatu apapun. Itu tuduhan kaum Yahudi. Wa qalatin nasara, dan orang Nasrani pun berkata, laisatil yahudu ala syai'. Kaum Yahudi tidak memiliki pedoman apapun. Wahum yatlunal kitab. Padahal mereka Yahudi dan Nasrani memiliki Alkitab, memiliki kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Bani Israel Yahudi yang kafir telah diturunkan kitab Taurat, dan Nasrani telah diturunkan Injil pada nabi mereka, Nabi Isa ibni Maryam. Demikianlah ucapan orang-orang kafir itu, yang mereka tidak mengetahui apa yang mereka ucapkan sendiri. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman pada mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan tersebut. Allah menjelaskan ketertipuan kaum Yahudi dan Nasrani oleh apa yang ada pada diri mereka, sehingga setiap kelompok mengatakan bahwa tidak akan masuk ke dalam surga kecuali kelompoknya, kecuali Yahudi ataupun Nasrani. Mereka mengatakan kami adalah anak-anak Allah. Itu persangkaan mereka, orang-orang kafir tersebut. Kami kekasih-kekasih Allah. Maka Allah pun menyatakan kebohongan mereka dan memberitahukan bahwasanya mereka akan disiksa karena dosa-dosa mereka, karena kekafiran mereka di dunia, karena mereka tidak taat kepada Allah. Itulah angan-angan orang-orang kafir yang mereka menyangka akan masuk ke dalam surga Allah, padahal mereka menentang Allah. Dan mereka tidak mampu untuk membuktikan apa yang menjadi pengakuan mereka tersebut. Akan tetapi orang-orang beriman, orang-orang muslim yang menyerahkan diri mereka kepada Allah, yang taat kepada perintah Allah,
dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, itulah yang mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah. Mereka lah orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Mereka yang senantiasa beribadah secara ikhlas untuk Allah dan menjalankannya selaras dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan barang siapa melakukan suatu amalan yang amalan tersebut bukan merupakan perkara yang diajarkan Nabi SAW, fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan tertolak. Kemudian sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 23, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghadapkan segala amal yang dikerjakan oleh orang-orang kafir itu. Lalu amalan tersebut akan menjadi debu yang berterbangan. Apabila amalan tersebut secara lahiriah sesuai dengan syariat Islam, tetapi tidak dilakukan ikhlas karena Allah, maka amalan tersebut adalah amalan riya, amalan munafik, amalan yang akan ditolak oleh Allah. Maka orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan ibadah dengan benar, dengan tidak menyekutukan Allah, sehingga wala khaufun alaihim, mereka tidak akan memiliki rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa bersedih hati. Dan Allah akan menjamin orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, mereka akan masuk ke dalam surga Allah. Kemudian kaum Yahudi mengatakan bahwasanya kaum Nasrani itu tidak memiliki pedoman apapun. Dan sebaliknya kaum Nasrani pun mengatakan kaum Yahudi itulah yang tidak memiliki satu pedoman apapun. Padahal keduanya ahli kitab tersebut, Yahudi dan Nasrani, membaca kitab mereka masing-masing yang telah diturunkan kepada nabi mereka. Yahudi dan Nasrani pun saling bersilang pendapat, saling bermusuhan, saling mengingkari dan saling membenci. Hal ini terjadi ketika kaum kafir Nasrani Najran menemui Rasulullah SAW yang pada saat itu bertemu dengan salah satu rahib dari Yahudi. Maka terjadilah perselisihan antara Nasrani Najran dengan salah satu rahib dari Yahudi. Dan ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Mereka saling menuduh dan mereka mengingkari satu dengan yang lain. Nasrani mengatakan bahwasanya kamu tidak memiliki pedoman apapun. Kamu justru mengingkari kitab Taurat yang telah diturunkan kepada nabimu, Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula Yahudi mengatakan kamu tidak memiliki pegangan apapun. Kamu justru mengingkari Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Masing-masing kelompok memiliki kitab. Ahlu kitab tersebut masing-masing telah diberi kitab yang diturunkan oleh Allah, tetapi mereka mengganti kitab yang telah diturunkan Allah tersebut.
maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi mereka pada hari kiamat tentang perselisihan yang mereka lakukan di dunia antara Yahudi dan Nasrani tersebut. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir Ibnu Katsir.